melalui Politeknik Bakti Ati Purwakarta, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai asam amino esensial dan hormon yang mempengaruhinya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai asam amino esensial. Asam amino esensial adalah suatu zat yang diperlukan oleh tubuh manusia namun tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga kita perlu mengonsumsi makanan yang mengandung asam amino esensial untuk memenuhi kebutuhannya. Sebuah asam amino esensial atau asam amino yang sangat diperlukan adalah asam amino yang tidak dapat disintesis de novo dari awal oleh organisme. Dari 21 asam amino yang umum untuk semua bentuk kehidupan, ada 9 asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia. Di antaranya adalah fenilalanin, valine, treonin, triptofan, metionin, leusin, isoleusin, lisin, dan histidin. 6 asam amino lainnya dianggap penting secara kondisional dalam makanan manusia, yang berarti sintesisnya dapat dibatasi dalam kondisi patofisiologis khusus seperti prematuritas pada bayi dan atau individu dengan gangguan katabolik parah. Keenam asam amino tersebut adalah arginin, sistein, glisin, glutamin, prolin, dan tirosin. 6 asam amino tidak esensial atau dapat dibuang pada manusia, yang berarti dapat disintesis dalam jumlah yang cukup di dalam tubuh. Keenamnya adalah alanin, asam asparat, asparagin, asam glutamat, serin, dan selenocystein. Pirolisis yang bersifat proteinogenik hanya pada mikroorganisme tertentu, tidak digunakan dan oleh karena itu tidak penting untuk sebagian besar organisme termasuk manusia. Membatasi asam amino adalah asam amino yang esensial ditemukan dalam kuantitas terkecil di bahan makanan. Berikut adalah jenis-jenis asam amino. Yang pertama yaitu asam amino esensial yang terdiri dari histidin, lisin, leusin, isoleusin, metionin, valine, treonin, fenilalanin, dan triptofan. Kemudian yang kedua yaitu asam amino non-esensial yang terdiri dari alanin, arginin, asparagin, asam asparat, asam glutamat, glutamin, glisin, serin, prolin, sistein, dan tirosin. Kemudian yang terakhir yaitu asam amino semi-esensial yang terdiri dari glutamin, arginin, sistein, dan tirosin. Asupan harian yang direkomendasikan untuk anak-anak berusia 3 tahun ke atas adalah 10% hingga 20% lebih tinggi daripada tingkat orang dewasa. Sedangkan untuk bayi bisa mencapai 150% lebih tinggi pada tahun pertama kehidupan. Sistein atau asam amino yang mengandung sulfur, tirosin atau asam amino aromatik, dan arginin selalu dibutuhkan oleh bayi dan anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Bahan makanan yang kekurangan asam amino esensial adalah sumber protein yang buruk setara, karena tubuh cenderung mendeaminasi asam amino yang diperoleh, kemudian mengubah protein menjadi lemak dan karbohidrat. Oleh karena itu, keseimbangan asam amino esensial diperlukan untuk tingkat pemanfaatan protein neto tinggi, yang merupakan rasio massa asam amino yang diubah dari protein menjadi asam amino yang disuplai. Protein lengkap mengandung satu set asam amino esensial yang seimbang bagi manusia. Tanaman makanan utuh dan sumber hewani alami menyediakan semua asam amino esensial. Protein hampir lengkap juga ditemukan di beberapa sumber tumbuhan seperti quinoa. Pemanfaatan protein bersih sangat dipengaruhi oleh kandungan asam amino yang membatasi atau asam amino esensial yang ditemukan dalam jumlah terkecil dalam bahan makanan, dan agak dipengaruhi oleh penyelamatan asam amino esensial
kelemahan berbeda dalam distribusi asam amino esensial. Ini membatasi hilangnya nitrogen melalui deaminasi dan meningkatkan pemanfaatan protein bersih secara keseluruhan. Berikut adalah contoh dari sumber protein dan asam amino yang membatasi. Yang pertama yaitu gandum. Asam amino yang membatasinya adalah lisin. Kemudian yang kedua yaitu nasi. Asam amino yang membatasi adalah lisin. Dan yang ketiga yaitu jagung. Asam amino yang membatasinya yaitu lisin dan triptofan. Yang keempat kacang-kacangan. Asam amino yang membatasi pasangan metionin atau sistein dan triptofan. Dan yang kelima, telur, ayam, dan susu. Asam amino yang membatasi tidak ada, karena telur adalah referensi protein yang lengkap. Sumber-sumber asam amino, diantaranya yaitu protein dalam makanan, kemudian proses sintesa asam amino esensial yang terjadi akibat adanya degradasi protein-protein yang ada dalam tubuh, dengan cara transaminasi terhadap metabolit yang bersifat senyawa protein. Kemudian, apa saja kegunaan asam amino? Yaitu yang pertama, membentuk protein yang dibutuhkan, membentuk glukosa, membentuk badan-badan keton dan lain-lain, menghasilkan energi, membentuk molekul non-protein, seperti contohnya derivat asam amino. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hormon yang mempengaruhi metabolisme asam amino dan keseimbangan nitrogen. Hormon berfungsi untuk mengirimkan pesan kepada sel target. Salah satunya adalah mengatur proses metabolisme makromolekul di dalam tubuh. Pada metabolisme protein, asam amino dalam tubuh digunakan untuk sintesis protein. Tetapi jika asupan glukosa rendah, asam amino dapat diubah menjadi glukosa melalui jalur yang disebut gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa baru dari prekursor non-karbohidrat. Proporsi protein sebagai sumber energi dalam diet yang dianjurkan adalah sebesar 15%. Asam amino merupakan sumber utama untuk glukosa melalui jalur gluconeogenesis, tetapi gliserol dari trigliserida juga dapat digunakan. Glucogenesis dan glycogenolysis penting untuk membackup sumber glukosa pada saat puasa. Asam-asam amino juga menyediakan kebutuhan nitrogen untuk yang pertama, struktur basa nitrogen DNA dan RNA. Kemudian yang kedua, heme dan struktur lain yang serupa seperti mioglobin, hemoglobin, sitokrom, enzim, dan lain-lain. Kemudian yaitu asetilkolin dan neurotransmitter lainnya. Kemudian asam amino juga dibutuhkan untuk hormon dan fosfolipid. Selain menyediakan kebutuhan nitrogen, asam-asam amino dapat juga digunakan sebagai sumber energi jika nitrogen dilepas. Kemudian hormon yang berperan dalam metabolisme asam amino adalah hormon tiroid. Antara hormon yang terpenting ialah tiroksin atau T4 dan triodotrionin atau T3. Hormon-hormon ini mengawal metabolisme pada tubuh manusia. Sel tiroid adalah satu-satunya sel dalam tubuh manusia yang dapat menyerap iodin dan yodium yang diambil melalui pencernaan makanan. Iodin akan bergabung dengan asam amino tirosin yang kemudian akan diubah menjadi triodotironin atau T3 dan tiroksin atau T4. Dalam keadaan normal, pengeluaran T4 sekitar 80% dan T3 sekitar 15%. Sedangkan yang 5%-nya adalah hormon-hormon lain seperti T2, T3, T4 yang membantu sel mengubah oksigen dan kalori menjadi tenaga atau ATP. Berikut adalah jalur metabolik utama dari asam-asam amino, terdiri atas yang pertama yaitu produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein diet, serta sintesis asam
kedua yaitu pengambilan nitrogen dari asam amino. Kemudian yang ketiga yaitu katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil. Dan yang terakhir yaitu sintesis protein dari asam-asam amino. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.